Yang soalnya petani, Bu. Tanpa tanah mana hidup kita. Pokoknya mati hidup sudah di sini begitu. Mendapatkan hak tanah di Bukit Sari itu sangat susah. Mulai dari perjuangan orang tua kita yang dulu sampai sekarang belum ada kepastian juga. Pokoknya kita buat hutan untuk pangan, bukan kalian jadi buruh di lahan itu. Bagaimana asal-usul warga masyarakat Bukit Sari yang ada di Desa Sumber Kelampok itu adalah berasal dari warga ekstimtim. Jadi pada saat pasca jajak pendapat 1999 kita pulang dari timur-timur, kemudian ditempatkan di Sumber Kelampok Oktober tahun 2000. Jumlah warga ekstimtim saat ini yang ada di Bukit Sari itu kakaknya ada 107, untuk jiwanya ada 315. Kalau penduduk di sini mayoritas pencariannya petani, Bu, semua petani. Ada juga yang buruh bangunan. Yang kenten masun nyakan tiang ke Tegali namilu nanam, ada hasil tiang meti bunga gitu tiang sehari-hari kan ngubuh kucit. Kalau di tim-tim itu kan tiang menggarap lahan itu dengan air yang cukup, artinya air itu mengalir sepanjang tahun. Nah kalau di sini kita ditentukan musim, karena kita tidak punya air yang cukup, kita hanya mengandalkan tani tada hujan. Kita merancang program ini bagaimana mengimplementasikan atau konsep besar tentang keadilan iklim itu bisa dipahami di tingkat tapak atau di tingkat masyarakat, di tingkat bawah. Makanya konsepnya food forest tadi adalah hutan pangan. Jadi itu juga termasuk aspek keadilan tadi. Jadi bukan hanya menanam pohon-pohon yang untuk mengurangi menyerap karbon ya, tapi sebetulnya karena mereka masyarakat Bukit Sari ini adalah pertanian, bagaimana dalam program ini IDEP menentukan pilihan-pilihan pepohonan itu juga, dan masyarakat terlibat apa tanaman atau pohon yang memang mereka butuhkan, bukan hanya untuk kebutuhan pangan tapi juga untuk misalnya untuk tradisi ya, upacara misalnya. Kami di sini sangat senang adanya Yayasan IDEP yang bergabung sama Banjar Bukit Sari, Desa Sumber Kelampok. Kami di sini diajarkan yang namanya KPK, Kebun Pekarangan Keluarga. Terus di sana itu kami menanam tanaman obat, tanaman ada sayur-sayuran. Terus kami juga diajarkan membuat pupuk cair dan pupuk padat. Dan itu pun kami sudah praktekkan. Dan kami sudah mencoba dan hasilnya sangat bagus. Selama ini, selama kami ada di Sumber Kelampok, di Bukit Sari ini kan kami selalu pakai kimia. Nah, sekarang kami ingin berubah menjadi petani organik. Nah, ini karena praktek-praktek permaculture ini kan
hal-hal yang baru ya, karena ini terkait dengan juga bagaimana mereka melakukan perencanaan landscape. Itu petani biasanya nggak terbiasa seperti itu. Mereka biasanya memang sudah terbiasa dicekoki bahwa untuk melakukan pertanian sudah ada saprodi istilahnya, sarana produksi pertanian. Sudah ada pupuk kimia, sudah ada pestisida, sudah ada herbisida. Ini mindset ini mau dibalik, ini tantangan khusus yang untuk 1 tahun belum bisa kita lihat perubahannya, karena kebiasaan masyarakat bukan cuma di Bukirsari, bahkan di seluruh Bali dan di seluruh Indonesia, praktek-praktek revolusi hijau itu masih sangat dominan ya. Sekarang ini untuk di tahun 2022 ini perubahannya ini sangat drastis. Biasanya turun hujannya itu kan bulan Desember. Biasanya kami bulan 10 itu baru persiapan bersih-bersih di Tegal, di Garapan itu yang traktor, itu bajak gitu, nyangkul. Tapi sekarang karena ada hujan dadakan ya begini ini, makanya kami kan agak kewalahan lah gitu. Belum wajar sebenarnya sekarang ini, belum musimnya di sini, musim tanam sebenarnya gitu. Lahan garapan warga yang dekat sekali dengan hutan, itu yang rawan banget terjadi kebakaran. Di sini juga ada potensi banjir. Kita juga sudah mengambil titik koordinatnya. Bencana gempa juga kita sudah ambil dan kita sudah siapkan titik-titik kumpulnya kalau terjadi suatu bencana itu. Karena saya ada kebanjiran, tanah longsor itu, saya keluar dari DD saya itu menanam bambu itu untuk mengurangi tanahnya longsor begitu. Kadang-kadang saya itu ya nanti kebutuhan kita juga banyak begitu kan, penting juga untuk acara untuk ini itu gitu ya, untuk bikin rumah atau kandang. Mereka sangat paham masyarakat di bawah tentang ruang hidupnya, apa tantangannya, apa ancaman bencananya. Jadi mereka juga diberikan kesempatan juga untuk mereka menggunakan metode-metode yang sehari-hari mereka sudah, atau praktek-praktek yang pernah mereka lakukan. Seperti beberapa masyarakat yang sudah sampai 10-15 tahun sebelumnya sudah melakukan penanaman bambu misalnya. Ya, kalau di sini pengetahuan saya kalau kelor itu hanya sebagai pakai sayur saja. Selama saya mengikuti program IDEP, banyaklah saya mengetahui bahwa kelor itu banyak manfaatnya. Saya menarik dengan pembuatan ini kan ada jenis untuk pekerjaan sampingan saya sebagai ibu rumah tangga. Saya pribadi lebih tertarik untuk melanjutkan produksi pasca panennya, Bu. Kenapa? Karena memang itu bakal jadi satu pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat di sini gitu. Saya membayangkan semua masyarakat misalnya buat produksi nih. Nah, kita udah ada koperasi misalnya. Kita pasarin lewat koperasi, perputaran uang kami ya berputar di sini saja, jadi ekonomi mulai terbangun. Kendalanya juga pemasaran untuk kemana kita pasarkan produknya. Kalau nggak ada izin kita nggak bisa keluar. Ketika lahan yang mereka garap, mereka tempati, tidak ada legalitas yang jelas dari pemerintah, ini merupakan hambatan yang sangat besar, karena kalau legalitasnya tidak ada,
banyak bantuan-bantuan yang tidak bisa tersalurkan untuk mereka. Karena kita ditempatkan oleh pemerintah, ya pemerintah juga harus tahu lah tanggung jawab. Tidak mesti kita harus minta, mohon. Biar bisa mempercepat perjuangan kami yang sudah 22 tahun yang kami tempati di sini. Ada beberapa alternatif yang bisa kita rembuk dengan masyarakat, bagaimana ketika hutan ini dilepas gitu kan, ketika hutan ini dilepas diberikan hak seutuhnya kepada rakyat, itu tetap menjadi milik rakyat, itu tetap diusahakan untuk rakyat untuk kepentingan sebagai pemenuhan sumber hidup mereka. Ketika tanah ini jadi hak kita, nggak boleh pindah tangan. Kenapa? Karena ini saksi bisu perjuangan dari selama ini, selama 22 tahun sudah, maaf. Jadi harapan saya itu gimana caranya Banjar Bukit Sari ini yang sebelumnya itu komunitas ekstrim, saya pengen membuat suatu program yang berkelanjutan, yang ekonomi itu terbangun sedikit demi sedikit.